Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolo habari mengutato mengodula. Berkudapa lagi dengan saya Tika Kuhu, tentunya di Cinema Art Gorontalo di acara Bakepo Show. Oke, di malam kali ini Tika Kuhu kedatangin tamu dari KKG. Apa itu KKG? Sabantar orang mau kupas di Bakepo Show. Sebelum orang mau kupas KKG, orang mau perkenalin dulu satu-satu siapa DP bintang tamu kali ini. Sarah, ini siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika. Kalau untuk channel YouTube punya Andika Gemintang, dan sekarang sih fokus di channel kedua, yaitu channel gaming, nama channelnya Bang Age. Bang Age. Di KKG sebagai apa? Striker, back atau? Kalau di KKG sebagai penasehat. Oke, luar biasa. Penasehat. Kalau Oke, saya Aldi, nama panjang Ahmad Falhiti. Di KKG itu selaku wakil ketua. wakil ketua. Wakil ketua KKG. Oke. Dan ini siapa? Saya Jiman Yusuf, sebagai ketua dari KKG Kolaborasi Kreator Gorontalo. Channel saya ada dua, Keren. Pokoknya kan. JY Tikta sama Tikta, channel musik. Kita oke, luar biasa sudah. Itu tahu mau tahu DP nama siapa-siapa, Teh Andika, Teh Ali dengan Tika Jiman yang dorang pe posisi masing-masing. So tahu tuh yang pasti dorang ini selagi bertahan menyerang maju terus. Keren. Banyak pas. Oke. Selanjutnya itu kan KKG. KKG itu apa sih arti dari KKG? KKG. Seperti aku masih penasaran. Penasaran. Oh, penasaran. Oke, coba jelaskan dulu KKG itu apa. Mungkin lebih bagus ketua langsung yang bilang. KKG ini singkatan dari Kolaborasi Kreator Gorontalo. Singkatan itu DP ini. Oh iya. Terus DP tujuan KKG ini dibentuk. Apakah KKG ini hanya khusus Gorontalo atau bagaimana? Untuk sementara sih masih di seputaran Gorontalo. DP ini. Tujuan utama Tujuan itu kita itu saling support antara kreator baru sama kreator yang udah jadi. Begitu. Oke, hanya itu. Support dengan apa namanya? Coba. Sebenarnya tambahan sebenarnya tren dari KKG ini apa ya, bukan cuma mewadahi kreator sih begitu. Tapi yang ingin jadi kreator itu bisa terang tampung begitu. Sini mari begitu. Mari belajar, mari bahkan di KKG itu ada pelatihan begitu untuk jadi kreator. Oke, berarti semua konten kreator mau dia selebgram, YouTube bisa bergabung di KKG ini. Spotify bahkan. Yang baru mau mulai saja bisa. Baru mau mulai jadi konten kreator saja bisa masuk. Oke, luar biasa. Dan untuk masuk KKG sih bukan cuma di Gorontalo begitu. Dari luar bisa begitu. Bisa luar Gorontalo bisa masuk. Bukan terbuka hanya untuk Gorontalo, hanya namanya saya KKG karena kebetulan terbentuk di Gorontalo. Jadi terbuka untuk umum. Luar biasa. Terus apa lagi? Ini blank karena ini tidak terkonsep. Aduh. Jadi pokoknya tak ada. Pokoknya inilah artinya terang PK. Oh ya. Ini awal terbentuknya KKG di Gorontalo ini kapan? Awal terbentuk ya. Kalau menurut ADRT sih, ADRT-nya orang KKG itu terbentuknya KKG itu di 12 November 2021. Berarti baru ya? Iya, baru. Tapi rencananya untuk membentuk KKG itu udah lama begitu. Oh, DP ini. Terus kegiatan-kegiatan apa sebelum jauh langsung ke sana. Terus syarat misalnya kan Tikaku seorang TikToker, ada akun Instagram, ada akun YouTube. Syarat kalau Tikaku pengen bergabung di KKG apa? Bisa ada DP syarat-syarat atau bagaimana? Untuk syarat sih sebenarnya tidak terlalu susah begitu. Cukup niat untuk jadi kreator begitu. Terus kalau di KKG itu sebenarnya kan mau masuk formulir kan, maksudnya pendaftaran lewat formulir. Terus di syarat masuk itu seharusnya komunikasi utama itu ada di Discord begitu. Jadi komunikasi utama KKG itu ada di Discord. Pakai Discord. Jadi kalau untuk mau masuk jadi anggota, jadi harus menggunakan Discord begitu. Oke, jadi misalkan dikakukan ini semua action. Oke, kita punya channel YouTube, kita punya channel TikTok, Instagram. Kita pengen gabung di KKG. DP itu apakah menghubungi Andika atau siapa atau ada link-link pendaftaran untuk KKG?
Atau bisa dijelaskan? Lewat Instagram KKG. Ada. Lewat Instagram KKG. Lihat Instagram KKG sih ada bionya, di Bionya bionya ada itu. link Link formulir. formulir pendaftaran. Oke, luar biasa. Oke, berarti KKG ini dia baru terbentuk baru sekitar 3 bulan nih. Iya, 3 bulan. lebih lah. Kurang Kurang lebih. lebih luar biasa. Tapi kegiatan-kegiatan apa yang KKG so backend selama 3 bulan berjalan ini? Oh, Gathering. sebenarnya iya. Event besar pertama kami itu ada di Gathering KKG di bulan Desember kalau tidak salah. tanggal 12. Itu orang undang semua konten kreator yang di Gorontalo, kreator yang di Gorontalo, terus datang di Gathering begitu. Terus kemarin ada juga lomba vlog kasih sayang dari divisi lifestyle. Oh itu, ada lomba juga ya, lomba. Iya. Luar Jadi biasa. di KKG itu dia di komunitas baru ada divisi lagi. Iya. Jadi ada divisi lifestyle, ada divisi musik, ada divisi gaming, Podcast. dan podcast Podcast. juga. Nah, jadi setiap orang mau berdaftar harus lihat-lihat dulu kita kemampuan di mana. Kalau seandainya di podcast berarti masuk di situ. Dan di divisi podcast juga ada DP ketua masing-masing. Setiap divisi ada ketua-ketua. Jadi nanti dorang yang bimbing untuk pelatihan-pelatihan ini juga, pelatihan-pelatihan sesuai divisi masing-masing kayak begitu. Oke, berarti ada 4 divisi ya. Ada empat. divisi. Oke, biasanya kan 3Ku atau jangan 3Ku kalau kita terus. Sebenarnya kita harus tergabung di situ sih, cuma misalnya ataulah 3Ku anak, dia pengen gabung, tapi kan apakah banyak materi-materi apa yang DP keuntungan, DP materi yang dia dapat setelah dia bergabung dengan KKG itu? Banyak sih sebenarnya, bahkan orang sebagai anggota itu bisa bisa request pelatihan untuk anggota-anggota lain begitu. Jadi contoh saya ini kurang tahu editing video. Jadi orang mau ajukan untuk pelatihan editing video. Maka orang jadwalkan begitu. Kalau dari kemarin sih pelatihan-pelatihan itu sebanyak macam Copyright, sharing session soal copyright, license begitu, claim. Luar biasa, berarti sudah lebih dalam berarti begitu iya. ya. Jadi untuk yang penasaran langsung Jo supaya ini langsung Jo. Pakai pojok orang lagi Iya. gitu. Pakai po di Instagram ini kolaborasi. DP nama kreator Instagram global. apa kira-kira? Kolaborasi kreator. @kolaborasi kreator GTLO. GTLO. Oke, singkat saja. Terus jangan lupa DP orang di belakang layar ngomong yang di sini ini segera buka jangan kampungan. Oke, berarti itu ya sudah banyak sekali kegiatan. Terus misalnya ada lagi satu konten kreator, dia niat ada. Tapi kan banyak kan di situ kan KKG mungkin satu wadah komunitas yang besar. Dia sudah punya niat, tapi misalnya alat atau hanya HP. DP ini kan cuma HP. Apakah dia bisa tetap akan dapat pembinaan atau materi-materi yang lain kalau dia bergabung situ? Misalkan kalau dia cuma HP, karena kan banyak orang kan rasa tidak pede, masa kita konten kreator cuma HP, rasa pede kan, apalagi bergabung dengan orang KKG. Kira-kira bagaimana itu? Bisa karena rata-rata juga konten kreator kita pun dari awal pakainya HP. Oke, luar Kita pun biasa. dari awalnya HP. Sebenarnya alat kemauan dulu sih, lebih ke kemauan dulu. Kalau memang sudah mau pakai alat apapun jadi sebenarnya. Dan keuntungan di KKG juga kan ke depan, mungkin beberapa bulan ke depan nanti para kreator yang masuk di komunitas ini pun nanti bakal disediakan alat. Begitu. Jadi nanti yang misalnya tidak ada kamera, tidak ada DP peralatan itu nanti dari KKG-nya bisa menyiapkan itu, tapi ada syaratnya juga. Ada syarat-syarat. Begitu. Ada syarat-syarat tertentu lah. Begitu. Itu makanya gabung. Oke. Yang perlu kau ketahui Andika Gemintang ini kan dia masih tetap pakai HP. Seorang 5 juta, berapa juta? 4,3. 4,3 saudara, 5 masih pakai HP. Itu satu tendangan dari langit. Pokoknya satu motivasi bukan tendangan. Iya. Ngoni yang subscribe di bawah jangan pernah maru. Mau buat konten intinya niat. Intinya nih ya. Niat dari HP pun tetap Bismillah pasti sukses. Orang Dika 4,3 juta terbanyak di Gorontalo dan terbanyak di Indonesia Timur, bukan di Asia Timur. Kalau Asia ini bahaya sekali. Biasa sekali ini. Awalnya memang sempat ada kamera, cuman kan sesuai kebutuhan konten lagi tuh. Jadi orang juga tidak harus memaksakan pakai alat yang bagus ya. Kalau seandainya konten gaming kan, gaming orang cuma butuh HP dengan webcam. Kayak begitu. Jadi sesuai kebutuhan lah. Kenapa kita tidak pakai kamera? Karena kita kebutuhan tidak sampai di situ. Begitu. Terus dengan KKG kolaborasi kreator Gorontalo, adakah agenda-agenda khusus yang dilakukan setiap minggu? Kalau dari
Sebenarnya ada begitu. Bahkan dari setiap divisi itu ada agenda-agenda mingguan begitu. Contoh kalau dari divisi gaming itu ada mabar terus di-record terus di-upload begitu. Terus dari divisi lifestyle juga ada bukan game show dengan maksudnya acara game bukan game show. Itu selalu di-tag setiap minggu terus di-upload di YouTube-nya KKG. Dari podcast juga ada podcast. Sebenarnya ada sih bahkan dari KKG-nya sendiri ada program sendiri begitu. Jadi bukan cuma divisi yang berjalan, tapi KKG juga berjalan begitu. Oke, KKG juga berarti punya akun sosial media. Iya, ada. YouTube. Ada. Oke, jadi untuk luar biasa. Jadi apa ngun itu dalam setiap minggu selain memberikan materi, pelatihan, ada konten-konten enggak untuk anggota untuk KKG sendiri? Ada, setiap minggu terang bikin konten terus, terang olah konten terus. Itu wajib ya, wajib. Setiap hari terang sudah ada jadwal publish YouTube begitu. Oke, jadi maksudnya sembari membangun YouTube KKG, jadi terang juga branding untuk anggota-anggota KKG begitu. Membentuk personal branding. Ya, betul. Seperti itu. Pokoknya oke. Kalau biasa ini lah, bicara lagi soal KKG. BDW, pakai BDW ini, KKG ini ada berapa DP anggota? Kan ada DP penasehat, DP ketua, wakil, terus DP keanggotaan dari KKG ini ada sekitar berapa orang tuh? Boleh kok tika mau kepo. DP jurusannya bakal kosong. Jadi kan setidaknya mau kepo sedikit. Kalau menurut data formulir yang Trump pegang itu ada sekitaran 28 kalau nggak salah. 28 orang. 28 orang full dari pengurus sampai anggota. Itu aktif semua. Alhamdulillah masih aktif. Alhamdulillah, oke, luar biasa untuk yang lain. Terus kita terus yang bertanya, mau bertanya apa kita? Baru bertanya apa Pak? Oh iya, bertanya apa sih? Kampungan. Kan terus tahu sama Kak punya. Ini kan jadi harusnya yang mau bertanya itu host bukan bintang tamu. Kampungan ini kalau terang pak konten no konsep, jadi berputar itu otak, tidak skrip. Pertanyaan macam apa ini tidak masih dimungkin. Tapi luar biasa untuk KKG, terang selalu support KKG kreator yang ada di Gorontalo memang terbaik. Hanya di KKG ini luar biasa sekali, dia fasilitasi, dia kasih fasilitas, boleh dia kasih kamari ilmu-ilmu, tema-tema apa semua tuh luar biasa. Misalnya lagi ini, misalnya tika kupe anak atau tika kupe taman, dia gabung di KKG. Terus di situ kan ada beberapa konten kreator seperti tika Adi KKG Minta, ada tika Adi, ada lagi Teh Morino tuh. Misalnya pengen collab, dia misalnya punya channel, collab dengan senior di KKG. Apakah KKG bisa memberikan ruang atau support atau bagaimana? Pasti. Karena kan memang komunitas ini dibangunnya untuk itu, saling berkolaborasi begitu. Kan apalagi bocil-bocil atau yang lulusan tuh, orang cita-cita jadi YouTuber. Tapi setelah itu orang masih bingung bagaimana mewujudkan cita-cita jadi YouTuber ini. Dan orang punya wadah di Gorontalo KKG. Apakah KKG punya solusi untuk orang-orang seperti itu? Kan ada orang yang memang suka, ada niat langsung extend. Tapi dengan orang yang memang bercita-cita, ada niat, tapi masih bingung DP langkah dan tujuan kemana. Dari KKG DP solusi kira-kira bagaimana? Atau orang bisa memberikan materi full, pelatihan full? Kalau materi dan pelatihan pasti ada. Pasti ya. Dan kalau seandainya kan ini kan baru cita-cita, otomatis kalau pada saat masuk di KKG orang pun belum tahu basicnya dia di mana. Otomatis mungkin orang pendekatan dulu mau tahu DP bakat di mana. Jadi istilahnya kalau di gaming berarti orang bakal kasih pemahaman tentang gaming. Kalau seandainya di podcast berarti tentang podcast yang orang kasih paham. Dan kalau untuk yang lain-lain pasti lebih terarah lah kayak begitu. Oke, di musik berarti pelatihan di musik begitu. DP inti langkah awal itu masuk KKG. Masuk dulu. Mau penasaran? Ya masuk. Langkah awal itu. Jangan cuma hanya intip-intip dari luar, kegiatan-kegiatan apa luar biasa. Baru 3 bulan, 2 event dan ini akan yang ketiga memang luar biasa sekali. Oke, terakhir tambahan terakhir terakhir ini macam 3KG sama dengan 3KG PI-nya ada lihat di terakhir ada terakhir lagi. Bicara soal pelatihan. Pelatihan kan ini kan bilang ada pelatihan. Pelatihan yang mau dilaksanakan itu bagaimana? Apakah itu pelatihan secara online atau tatap muka? Kira-kira bagaimana?
Ada online, ada juga sih yang tatap muka. Kalau untuk pelatihan online itu berarti lewat Discord. KKG. Kalau online itu langsung yang orang yang pengen yang pelatihan dan datang atau mau datang ke dorang. Misalnya kan ada satu komunitas, ada satu sekolah yang pengen belajar, pengen ini, apakah ngoni yang datangin atau orang yang datangan? Atau ngoni yang datang atau orang yang datang? Kira-kira bagaimana itu tuh? Gimana ya? Kalau macam pelatihan kan kalau memungkinkan untuk online kan orang online betul. Terus kalau memang apa ya? Contoh kalau untuk editing video kan tidak mungkin juga online, Pak. Online terus ya, terus ada offline. Kalau memang ini kalau macam apa ya? Tetap orang datang 4 orang lah begitu. Maksudnya ya mungkin kan cuma orang datang pas satu orang kan. Maksudnya semua datang ke 4 orang, maksudnya orang bikin pelatihan begitu sama-sama. Misalnya kan ada satu komunitas kan di Gorontalo ini kan banyak komunitas konten kreator, apalagi YouTuber pun di Gorontalo ada DP Group, TikToker pun di Gorontalo ada DP Group. Misalnya anggota komunitas TikTok Gorontalo, dorang ada sekitar 100 orang DP anggota. Dan pengen tapi masih bingung arah dorang pe kontennya mau kemana. KKG siap nggak untuk memberikan pelatihan secara langsung ya? Untuk mengarahkan bagaimana DP yang dorang lakukan, langkah apa yang dorang mau DP, apakah dari KKG bagaimana? Kalau untuk itu sih pasti balik lagi, orang harus body check dulu DP kemampuan di mana. Karena kan orang juga yang di KKG kan tidak mungkin langsung menentukan ngana main gaming ya, padahal DP kemampuan bukan di sini. Berarti intinya intinya kan masuk dulu, setelah masuk orang pendekatan, orang cari tahu DP basic kemana, kemampuan di mana, baru orang tentukan ngana kayak ini. Berarti pokoknya begitu yang pernah DP inti masuk dulu. Langkah awal. Perkenalan jangan langsung masuk dulu. Oke, mungkin sampai di situ dulu terang pertemuan, terang ada kepo-kepo tentang dorang KKG. Pokoknya kalau mau penasaran, mau datang langsung jo pada orang pe akun-akun Instagram atau intip di dorang pe sosial media, Instagram, di situ ada DP link pendaftaran. Mau bertanya pasti akan dilayani secara cepat. Langsung pada DP admin saja. Langsung pada DM saya di Instagram KKG kolaborasi kreator GTLO. 30 apa lah? Nanti 30 juga sebaik pada orang. Oke, mungkin cukup sekian sampai di situ dulu terampe tema podcast malam ini di Bakepo Show bersama dengan KKG komunitas kolaborasi kreator Gorontalo. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel dari Cinemat Gorontalo dan KKG YouTube-nya KKG kolaborasi kreator Gorontalo. Kolaborasi kreator Gorontalo. Dadah, seringnya.